berbuat baik sama kamu sebagai suaminya, membuatkan makanan. Ibu-ibu jangan anggap remeh ya. Walaupun punya asisten rumah tangga, ibu yang sendokin makanan suami, ibu yang layani itu mahal sekali nilainya. Khadijah buat itu saja karena perbuatan dia baik sama suaminya. Kata Nabi SAW, Jibril berkata, jika dia datang kepadamu Khadijah, sampaikan salam dari Robnya. Allah kirim salam pada Khadijah dan juga salam dariku. Jibril juga kirim salam kepadanya. Dan sampaikan karena perbuatannya ini pada suaminya, di surga dia diberi istana dari mutiara berongga, tidak ada teriakan dan tidak ada kepenakan di dalamnya. Kenapa tidak ada teriakan? Karena Khadijah nggak pernah teriak-teriak sama suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin berhenti untuk memuji dan memuja Allah. Kita sangat yakin dengan kalimat dasar la ilaha illallah yang artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa semua yang di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bersamanya, Dia Maha Kuasa, Maha Adil, Maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan patuh, dan amat berat siksanya bagi orang-orang yang membangkang dan juga kufur. Dan Allah telah melimpahkan segala macam nikmat kepada kita yang tidak bisa lagi dihitung. Sebagaimana Allah telah kekalkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba-coba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu. Memang dari pertama kita lahir, saudaraku seiman, sampai siang ini, mungkin juga sampai kita meninggal dunia nanti, terlalu banyak nikmat Allah yang kita nikmati, dari makanan, minuman, air, oksigen, bahkan apa saja yang bisa membuat roda kehidupan berjalan. Sampai nanti ajal datang akan terus Allah sempurnakan nikmat tersebut. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajalnya mengejarnya. Jadi tugas kita adalah menikmati apa yang telah Allah halalkan dan juga thayyiban atau berkualitas, serta kita syukuri, alhamdulillah. Dan selalu kita ingatkan nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, apa rahasia daripada pergantian siang malam, kemudian adanya waktu, adanya segala macam fasilitas di tubuh kita ini, dari mata melihat, telinga mendengar dan segala macam. Apa tujuan dari semua itu? Kenapa kita ada di muka bumi ini? Dari mana semua sistem ini? Dan juga apa yang harus kita kerjakan selama kita hidup, apa yang tidak boleh kita kerjakan, apa yang bisa kita nikmati, apa yang tidak boleh kita nikmati. Biasa dikenal dengan halal dan haram dalam agama Allah. Sehingga kita punya panduan hidup selama di dunia, plus lagi kita akan mendapatkan surga abadi di akhirat sana. Tanpa Islam tidak akan pernah ada fikiran dan bahkan kita mengetahui semua rahasia-rahasia keajaiban ini. Tentu saja ini nikmat yang sangat besar, dan saya yakin siang ini kita duduk bersama-sama di sini karena kita ingin memperdalam Islam dan iman kita. Sehingga lebih kuat lagi imannya kepada Allah, lebih yakin lagi dengan janji dan juga khawatir terhadap ancamannya. Dan tentu kita berharap bisa dibalas nanti pada saat meninggal dengan surga yang abadi. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat kepadanya. Dialah penutup para nabi dan rasul, tidak lagi utusan Allah sesudahnya. Dan dia juga pemimpin anak Adam pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah sempurna menjadi pasangan hidup, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi politikus, dan kita diperintahkan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sungguh pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian. Kalau kita mencontoh hidup beliau, maka buah tidak akan menjauh dari pohonnya, artinya kita pun akan sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mengucapkan salam hormat kepada yang dijadikan ibadah kepada Allah, artinya akan menambah nanti timbangan amal saleh kita dan akan meninggikan derajat kita di surga. Maka sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah, kita juga mengucapkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, ibu-ibu sekalian yang hadir tentunya, dan bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang hadir online, kita akan melanjutkan pada buku kita, judul di buku kita 62 amalan pembuka pintu surga. Namun sudah kami luruskan dari awal kita bedah. Kalau kita lihat daftar isi, tulisannya ada 66. Ya, amalan pembuka pintu surga. Artinya, kalau kita fokus dengan amalan-amalan ini, maka insya Allah surga sangat mudah untuk kita raih. Dan perlu kita garis bawahi, memang target utama setiap muslim dan muslim adalah surga. Itu impian tertingginya.
Jadi bukan hanya sekedar punya rumah di dunia, punya mobil, punya pekerjaan, atau punya fisik yang sempurna, sehat, itu cuma pernah kehidupan. Harus menjadi target utama kita adalah bagaimana kita meninggal masuk surga. Karena sehebat apapun kita menjaga fisik kita, kesehatan kita, dengan hidup di lingkungan asri, makanan yang sehat, pola hidup yang sehat lah, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, tetap kalau ajal datang meninggal. Dan kita akan menuju ke akhirat, pilihannya cuma surga bagi orang yang beriman atau neraka bagi orang yang membangkang. Maka harus menjadi target utama kita surga. Dan memang ahli surga itu pasti baik. Otomatis jadi baik. Karena orang kalau mau masuk surga pasti harus jadi orang baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, baik sama orang, bantu orang, memaafkan orang, dan segala macam hal yang sudah kita tahu bersama-sama dalam perintah agama. Memang ahli surga pasti akan menjadi orang-orang baik. Dan sangat jauh dari sifat-sifat buruk. Dari bohong, menipu, membunuh, mencuri, menggibah, dan segala macam. Karena kita tahu itu akan membawa ke neraka. Oleh karena itu target kita adalah surga. Supaya kita dapat nikmat abadi di sana. Dan di surga kepemilikannya abadi. Kalau seandainya di dunia ini Bapak Ibu punya sertifikat rumah, sertifikat tanah misalnya, atau kepemilikan kendaraan misalnya, atas nama kita, ini hanya sementara. Maksimal sampai kita meninggal, itu jadi warisan. Tapi kalau di surga, sekali kita dapat istana kita, maka khalidina fiha, kekal selamanya. Bapak Ibu akan jadi pemiliknya selamanya, tidak akan pernah pindah ke tangan orang lain, tidak akan juga pernah merasakan mati dua kali. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, mereka tidak pernah merasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Jadi akan selamanya kita hidup di sana. Oleh karena itu target utama adalah surga. Dan ini penyebabnya kenapa buku ini kita pilih. Agar kita fokus semuanya kepada amalan-amalan yang bisa memudahkan kita menuju ke tempat abadi tersebut. Baik, dari 66 amalan kita sudah membahas kurang lebih ada 6 amalan ya. Dan saya ingatkan kembali yang terakhir adalah kita sudah membahas tentang masalah doa-doa dan zikir ya. Doa-doa dan zikir itu terbagi menjadi beberapa bagian tentunya. Dimulai dari poin nomor 6 di halaman 24 ada berzikir kepada Allah. Kita sudah sebutkan tentang keutamaan berzikir. Jangan pernah berhenti lisan kita selalu berzikir. Mata kita pun kalau lihat sesuatu yang bisa mengingatkan kepada Allah, telinga mendengar apa yang mengingatkan kepada Allah, tangan menjamah sesuatu yang Allah halalkan, kaki melangkah ke tempat yang dibolehkan, kemaluan tersentuh dengan yang Allah halalkan. Semua itu masuk dalam zikrullah. Dan di sini dibagi, dipecah oleh penulis di beberapa contoh-contoh seperti di halaman 26 poin A mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar setelah sholat wajib, kemudian pada saat hendak pergi tidur. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Kemudian juga sudah kita jelaskan di poin B-nya, yaitu di halaman 30 zikir sesudah wudu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian poin C-nya memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini juga sudah kita jelaskan. Dan poin D-nya doa masuk pasar. Dan poin E yang terakhir kita bahas yang lalu adalah zikir ketika hendak tidur. Jadi kita berharap tentunya apa yang sudah kita pelajari itu tidak lewat begitu saja, tapi usahakan diterapkan dalam kehidupan. Karena ilmu itu akan mendatangkan keberkahan buat kita kalau kita amalkan. Dalam mengamalkan apapun perintah agama kita harus paksakan diri. Jadi harus kita paksakan sholat malam, harus paksakan baca Quran, harus paksakan sedekah, baru bisa. Ya, sudah saya kasih contoh itu hari, karena ibarat kita sama syaitan Bapak Ibu sekarang seperti orang yang ada di garis start. Dua-duanya akan lari. Selama Bapak Ibu tidak lari, syaitan atau rival kita, musuh kita di sebelah kita akan selalu menjatuhkan kita. Kamu gak bisa tidur lama-lama, masih panjang, nanti aja diangan-anganin macam-macam. Kapan syaitan itu kelabakan untuk menggoda kita? Kalau kita sudah berlari. Kita sudah mulai beramal. Ya, sudah mulai sholat malam, udah mulai sholat duha, udah mulai terapin zikir, udah mulai baca Quran, udah mulai sedekah. Sudah kita rutinkan, itu seperti orang yang lari. Nah, orang kalau sudah lari, syaitan itu musuh kita akan kesulitan menggoda kita. Sebagai bukti misalnya ibu-ibu di sini yang sudah menjaga jilbabnya, sudah menjadikan itu komitmen, ini perintah agama. Karena sudah lari, maksudnya sudah pakai jilbab itu, sudah saya rasakan ini bagian dari kehidupan saya, syaitan gak bisa goda lagi untuk dibuka. Bahkan kadang-kadang kalau ibu yang sudah menjaga Masya Allah hijabnya, mungkin duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada laki-laki yang bukan mahram nyelonong masuk, ibu pasti merasa berdosa banget kalau sempat dilihat. Dilihat rambutnya kah, dilihat lehernya kah, karena memang itu aurat. Kenapa? Karena ibu sudah lari. Nah, coba terapkan ini di semua ibadah kita. Makanya harus mulai sholat malam, mulai zikir habis sholat, mulai zikir pagi petang, dimulai dulu. Awalnya berat, lama-lama jadi kebiasaan.
Nah kalau kita sudah lari di ibadah-ibadah kita ini, kita usahakan semuanya ibadah kita lakukan, maka syaitan sulit menggoda. Karena dia, kalaupun misalnya kita gambarkan dua orang yang sedang berlari, kalau musuh ini mau menjatuhkan kita, dia kesulitan. Dia teriak-teriak pun belum tentu sampai ke kita. Karena memang kita sudah kuat, makanya harus kita paksakan dalam awal memulai ibadah tersebut. Nanti dia akan menjadi seperti satu kebiasaan dan akhirnya tidak bisa lagi digoda oleh syaitan. Nah seperti itu. Baik, kita akan masuk sekarang. Memang kita lebih cepat sedikit memulai materi kita karena buku yang akan saya janjikan pada pertemuan yang lalu kita akan bahas di penyebab terbukanya pintu surga yang ketujuh adalah memohon surga itu sendiri. Dan kita akan baca buku yang lain ya. Buku ini Rasulullah cerita tentang surga dan neraka. Jadi buku ini sudah pernah kami bedah, ada di playlist YouTube kami. Kurang lebih ada 30 bab tentang masalah surga dan ada 33 bab tentang neraka. Jadi kurang lebih ada 63 bab di dalamnya ya. Membahas masalah rincian detail bagaimana itu neraka dengan segala macam siksaannya dan bagaimana surga dengan segala macam nikmatnya. Nah karena kita bahas di poin ke-7 kita ini nanti di halaman 35 tentang memohon surga, maka saya tidak ingin momen ini terlewat begitu saja. Karena kalau kita lihat buku kita, ini hanya membahas sebuah hadis. Hanya membahas sebuah hadis dan lembaran sesudahnya sudah pindah ke poin ke-8 masalah taubat. Oleh karena itu nanti kita akan fokus 1 jam ke depan membaca dari buku lain tentang masalah surga itu apa. Supaya Bapak Ibu punya gambaran lebih lengkap lagi, oh ini ternyata yang menjadi target saya ya. Saya sholat, saya bakti sama orang tua, saya tutup aurat, saya baca Quran, saya haji sama umroh, saya zikir. Ini semua karena ini, nah karena surga itu. Jadi memang kita harus jadikan itu sebagai bacaan rutin kita. Jadi saya sarankan buku ini selalu ada di rumah, diulang-ulangin terus. Dan Bapak Ibu yang berminat privat dengan kami, tinggal masuk ke Khalid Basalamah Official, 3,2 juta kalau nggak salah followernya, karena banyak orang yang mencontohin logo kami, itu diklik, cari playlist di bawah, klik playlistnya, cari buku ini, ada. Rasulullah cerita tentang surga neraka itu cukup banyak kami bedah, tinggal dilihat, diulang-ulangi. Oh hadis tentang ini, bajunya ahli surga, makanannya, istanahnya, pelayan-pelayannya, minumannya, dan segala macam. Jadi kita tahu, oh saya dapat ini nih, nah kita termotivasi selalu mau ibadah. Begitu juga dengan tentang neraka, oh ternyata orang bohong itu diinikan atau orang riba itu diitukan, maka kita jadi takut. Nah ini jadi tameng buat kita, itu penting sekali untuk mengulang-ulangi tentang surga dan neraka. Karena memang ini nanti target utamanya. Semua orang yang patuh surga bahasan, semua orang bangkang neraka. Dan di akhirat tidak ada tempat yang ketiga. Dan untuk menentukan ke surga atau ke neraka sekarang, selama kita masih hidup, kita nggak bisa pilih di akhirat. Kalau di akhirat kita bisa pilih, ya Allah saya mau ke surga saja, enak. Masalahnya tidak bisa. Yang menentukan Bapak Ibu nanti ke surga yang abadi atau ke neraka yang abadi adalah di sini sekarang. Selama kita hidup di dunia. Jadi memang harus betul-betul fokus gitu ya. Untuk membahas masalah ini. Baik, saya akan masuk dulu membaca hadis yang diangkat oleh penulis satu buah hadis saja di halaman 35. Di poin ke-7 ya. Tentang 66 amalan pembuka pintu surga. Yaitu sering memohon agar dimasukkan ke dalam surga. Diulang-ulangin terus. Ya, minimal sekali mohon 3 kali dalam sehari, minimal. Usahakan lebih. Ini hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallaha al-jannata 3 marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara minan nari 3 marrat, qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar." Barang siapa yang memohon surga kepada Allah SWT sebanyak 3 kali, niscaya surga akan berdoa, ya Allah masukkanlah ia ke dalam surga. Jadi kalau kita bilang, ya Allah mohon masukkanmu ke dalam surgamu. Diulangi lagi, ya Allah aku mohon surgamu. Diulangi lagi ketiga kali, ya Allah aku mohon surgamu. Lagi naik tangga, turun tangga, ibu-ibu lagi mau masuk dapur, mau naik ke atas ranjang. Intinya bukan di tempat yang dilarang. Dilarang zikir itu adalah di kloset, di kamar mandi, maaf. Tapi kalau lagi di jalan, lagi macet, lagi kemana saja, selalu mohon, ulang-ulangi. Itu saja, mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, puji Allah, baca salawat, kemudian minta surga 3 kali. Kemudian juga berlindung kepada Allah dari api neraka 3 kali. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memohon surga kepada Allah SWT sebanyak 3 kali, surga akan berdoa, surga merespon di saat itu, ya Allah masukkan ia ke dalam surga. Kemudian barang siapa yang memohon agar dijauhkan dari api neraka sebanyak 3 kali,
maka niscaya neraka juga akan berdoa merespon itu seraya mengatakan, ya Allah jauhkan dia dari neraka. Jauhkan dia dari neraka. Pertama dulu, kalau Bapak Ibu mau tambahkan informasinya, ada riwayat yang lain berbunyi bahwasanya siapa yang memohon surga 7 kali. Dan siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 7 kali. Nah, jadi kita bisa baca antara 3 sampai 7 kali. Ya. Makin banyak makin bagus. Sering ulang-ulangi makin bagus. Gitu kan? Daripada kita menghayal, duduk diam, atau omongan kosong, lebih baik kita membaca ini, diulang-ulangin. Karena ini meminta surga. Ini bukan minta rumah terbesar di Menteng misalnya, atau istana presiden, bukan, ini istana di surga. Ini bukan main-main, dan hanya mohon surga langsung merespon. Pelajaran yang kedua, ini pelajaran pertama kalau ada riwayat lain menyebutkan tentang 7 kali mengulanginya ya. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, perlunya seseorang rutin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta sesuatu yang besar kepada Allah. Selama Bapak Ibu bukan minta yang haram, maka Allah akan kabulkan. Kata Nabi SAW, minta apapun kepada Tuhan kalian walaupun tali sendal kalian. Dari hal yang kecil pun minta. Banyak orang tidak paham ini. Mereka kapan berdoa, mereka kapan tahajud. Kalau sakitnya sudah kronis, berobat dari 3-4 dokter gak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Baru umroh. Keliru, sebelum berobat berdoa dulu. Makanya kita dianjurkan dalam Islam sebelum aktivitas berdoa, sebelum makan, sebelum tidur, ya, sebelum keluar rumah, sebelum biologis, ya, begitu, sebelum masuk pasar, doanya semua sebelum supaya Allah berkahi. Ya, seperti itulah ya. Jadi jangan anggap remeh doa nanti dijadikan nomor kesekian. Padahal sebenarnya doa itu harusnya dari awal. Ini pelajaran yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat sabda Nabi SAW, jadikan pegangan hidup, siapa yang berdoa kepada Allah di saat lapang, kayak Bapak Ibu sekarang lagi sehat, tidak ada masalah, lalu Bapak Ibu mungkin berdoa, Allah akan mudahkan urusannya dan ijabah doanya di saat lagi sempit. Jadi kalau mau kita lagi genting ada masalah di ijabah, justru sekarang lagi lapang-lapang gini banyak berdoa. Itu biasanya orang lalai, malas berdoa. Apa yang saya mau minta apa sama Allah? Makanan ada, minuman ada, pakaian ada, pasangan hidup ada, anak-anak ada. Justru di saat itu kita minta. Dan perlu digarisbawahi juga, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipertahankan nikmat, jauh lebih afdal daripada ada masalah kita minta jalan keluar. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdoa. Bapak Ibu lagi sehat, minta ya Allah pertahankan kesehatan saya, berkahi, itu lebih besar pahalanya dibandingkan sakit minta kesembuhan. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Nah, itu penting. Pelajaran ketiga, bahwasanya surga itu sudah ada. Sebagaimana neraka juga sudah ada. Bahkan surga sudah ada sebelum kita diciptakan. Dalilnya banyak. Kita sudah tahu kisah ayah kita Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihissalam. Waktu Allah sudah ciptakan dimasukkan ke dalam surga kan kita. Iya kan? Ini senyap banget. Hah? Benar gak? Oh ya sudah, Alhamdulillah. Saya nggak ada jawaban jadi saya pikir ini hidup atau enggak nih. Jadi surga itu sudah ada. Terbukti waktu Nabi Adam diciptakan, Allah masukkan ke dalam surga. Surga sudah ada. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, memang sebelum penciptaan manusia dan jin serta seluruh makhluk di bumi ini, Allah ciptakan surga dulu. Lalu Allah suruh Jibril melihatnya. Setelah itu, ya Allah panggil Jibril, lalu Allah tanya bagaimana pendapatmu? Kata Jibril, tidak ada seorang pun dari hambamu nanti yang mendengar surga kecuali dia berharap masuk ke dalamnya. Lalu Allah hiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai. Tutup aurat, banyak hal yang diharamkan, dilarang, banyak kewajiban. Lalu Jibril suruh lihat lagi sama Allah, Jibril kembali lagi. Allah tanya, bagaimana? Dia bilang, Jibril mengatakan, ya Allah saya tidak nyangka kalau ada hambamu yang bisa masuk. Gitu kan? Karena memang diselimuti dengan hal yang tidak disukai. Lalu Allah ciptakan neraka, dan Allah suruh Jibril melihatnya. Jibril melihat, lalu Allah tanya, bagaimana? Dia bilang, ya Allah tidak ada seorang hamba pun yang mendengar neraka kecuali pasti dia akan berlindung darinya. Karena dahsyat sekali siksaannya. Lalu Allah hiasi neraka dengan hawa nafsu. Suka melakukan pelanggaran-pelanggaran, mendengar bisikan syaitan, dari mencuri, menggibah, memfitnah dan segala macam dosa. Maka Allah bilang setelah dihiasi neraka dengan itu, Jibril suruh lihat lagi, ditanya bagaimana? Kata Jibril, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos. Jadi memang surga dan neraka itu ada. Di saat ini, selama kita di dunia, surga dan neraka merespon kita. Nah dalilnya ini nih. Makanya kalau kita mohon surga, ya Allah minta surga. Surga itu ngomong sama Allah langsung, minta supaya kita dimasukkan ke dalamnya.
Neraka juga kalau kita bilang ya Allah selamatkan aku dari neraka 3 kali, neraka akan merespon ya Allah selamatkan dia dari neraka. Itu perintah Allah langsung kepada dua makhluknya yang mulia ini, surga dan neraka. Kita katakan mulia karena surga bagi orang beriman, memang neraka juga mulia karena menyiksa orang-orang yang membangkang. Ciptaan Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman kepada surga dan neraka, hai surga, kau adalah rahmatku yang aku berikan kepada orang-orang yang patuh, dan hai neraka, engkau adalah siksaku yang aku hukum para pembangkang. Itu ya. Kemudian juga ada hadis yang lain yang berbunyi, kalau kalian sedang demam, dinginkanlah dengan air, kata Nabi SAW, karena demam itu tiupan atau luapan api neraka. Kita merasakan demam, nah itu pernah rasa demam selama hidup, itu luapan api neraka, maka dinginkanlah dengan air. Nah, seperti itu sabda Nabi SAW. Juga pernah satu kali Nabi SAW mengatakan sesungguhnya neraka mengeluh kepada Allah tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain karena panasnya. Maka Allah mengizinkan neraka bernafas di 2 waktu. Apa kata Nabi SAW? Itulah yang kalian temukan nafasnya neraka itu di saat musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat dingin. Jadi kayak misalnya di Timur Tengah lagi panas 50 derajat kayak di musim haji, itu luapan api neraka. Di musim dingin yang sangat kayak minus keberapa ya, di apa namanya? Di musim dingin kayak di Rusia ya minus 10, minus 20, itu luapan juga api neraka. Jadi sebenarnya makhluk Allah ini ada, sudah ada. Ya. Dan pernah ada orang meninggal mati syahid di perang Khaybar, baru syahadat terbunuh langsung, mati syahid. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Karena dia baru syahadat, ikut perang, mati. Maka dia belum sempat sujud, belum belajar sholat, meninggal mati syahid. Maka dia ahli surga. Lalu Nabi bilang, sungguh ketahuilah surga lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya apa? Bapak Ibu tinggal ikut aja perintah Allah. Sholat, puasa, zakat, ya haji, kemudian ibadah-ibadah sunnah, ikuti saja. Mati masuk surga. Itu aja kaidahnya sederhananya. Ya. Dan neraka lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya tinggal tiap hari bohong, menipu, mengganggu orang, udah mati masuk neraka tuh. Jadi sangat dekat surga dan neraka itu. Dan penentuan ke surga dan neraka adalah di tangan kita. Kita yang menentukan kita ke surga atau kita ke neraka. Sekarang Bapak Ibu pada saat hadir taklim ini, insya Allah ini jalan menuju menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, siapa yang mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Kita sedang mau ke situ. Bisa nggak kita di waktu ini juga kita nggak ikut taklim? Kita justru pergi duduk di karaoke, duduk di kafe, kita pergi gosipin orang? Bisa. Berarti yang memilih ke surga ke neraka itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri sebenarnya. Ya, jadi kita bisa memilih masuk ke surga atau masuk ke neraka. Makanya nanti ahli surga Bapak Ibu sekalian, pada saat masuk surga mereka bersyukur sama Allah karena Allah mudahkan mereka mau mengikuti ya ilham untuk mau jadi orang baik. Mau sholat, mau tutup aurat, mau ini, mau itu. Dan ahli neraka masuk ke neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah karena mereka buat dosa mereka yang lakukan. Allah nggak pernah suruh. Bahkan subhanallah nanti kan kita bahas di poin ke-8 nanti. Allah masih siapkan satu tiket VIP bagi para pelaku dosa. Kalau Allah tidak siapkan ini, berarti pasti buat dosa masuk neraka, tidak akan pernah selamat. Itu pintu taubat. Oleh karena itu Allah rahmatnya luas. Sudah buat dosa, sekian 30 tahun berzina, berbohong, menipu. Masih kalau dia Allah, terus Allah kirimkan dia sinyal. Mau tobat gak? Merasa menyesal gak? Dinasihatin orang tuanya, dinasihatin pasangannya, dinasihatin anaknya, dinasihatin teman-temannya. Kalau dia engah, lalu dia tobat masih bisa dimaafkan. Nanti kita bahas pertemuan akan datang masalah itu. Jadi kurang lebih ini yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah adanya surga dan neraka dan diciptakan sebelum adanya ya manusia. Allahu a'lam. Baik, saya akan bacakan sekarang dari buku yang saya janjikan tadi yang ditulis oleh Wahid bin Abdus Salam Bali hafizahullah tentang Rasulullah cerita surga dan neraka ya. Dan buku ini memang diterjemahkan dari bahasa Arab, judulnya Wasful Jannati wan Nari min Sahih Sunnah wali Akhbar atau wal Akhbar. Yang kurang lebih artinya ciri surga dan neraka dari dalil-dalil yang sahih, dari sunnah atau dari wahyu yang benar gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik. Di sini sebagaimana kami bahasakan tadi kurang lebih tentang surga itu ada 30 pasal ya.
Saya akan coba nanti bacakan, tapi tidak mungkin semuanya, karena waktu kita kurang lebih sejam. Nanti Bapak Ibu bisa lebih jauh membeli bukunya dan membacanya, serta mendengarkan penjelasan kami lebih lanjut. Karena kadang-kadang dalam satu pasalnya atau satu babnya di dalam ini, itu bisa kami jelaskan dalam 1 jam. Kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 20 menit, tergantung panjang pendeknya bahasan. Nah, di bab pertamanya tentang surga, ditulis oleh penulis tentang aroma surga. Kalau surga itu sangat wangi dan tercium dari jarak jauh. Beranjak daripada hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha la tujatu min masirati arba'ina ama." Barang siapa yang membunuh seorang yang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin, nanti akan kita jelaskan itu insyaallah, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Dan ketahuilah sungguhnya aroma surga itu akan tercium dari jarak 40 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, salah satu atau 2 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadits ini yang perlu dititik beratkan, makna mu'ahad dulu. Mu'ahad itu Bapak Ibu sekalian orang kafir yang dibawa naungan perdamaian dengan umat Islam. Ya kayak kita misalnya warga negara Indonesia banyak non muslim, kan ada agama-agama resmi ya, Hindu, Buddha, ya Nasrani ya. Semua itu teman-teman kita nggak boleh ganggu. Karena mereka mu'ahad, dibawa kesepakatan damai sama umat Islam. Kita satu warga negara, kita sama-sama saling melindungi, kita sama-sama saling mengingatkan. Ya, dan urusan agama lakum dinukum waliyadin. Mereka sembah Tuhan mereka dan cara mereka, kita juga ikuti acara kita. Tidak usah mereka ikut-ikutin acara kita, kita nggak usah ikutin acara mereka. Itu prinsip dasarnya gitu ya. Maka orang-orang sepertinya tidak boleh diganggu, namanya mu'ahad. Kalau ada orang Islam, tiba-tiba, ini naudzubillah, seperti waktu terjadi bom Bali, bom di Kuningan, itu kan tidak ada satupun ulama yang mendukung sebenarnya, gitu ya. Ini perbuatan yang salah. Nah, mereka mengatakan, oh karena ini orang kafir, turis di Bali dibom atau di Indonesia datang terus diganggu. Itu gak benar dengan mengatasnamakan jihad, itu bohong, gak benar, gak ada itu. Kapan kita jihad? Kalau kita berhadapan dengan kafir harbi namanya. Kafir harbi itu orang kafir yang keluar berperang. Nah, kayak sekarang teman-teman di Palestina. Nah, itu orang Yahudi itu kafir harbi itu sekarang. Karena mereka keluar bawa senjata bunuh umat Islam. Nah, di situ kita harus lawan. Kan gitu. Dulu kita waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, Jepang. Nah, kita melawan. Nah, itu jihad. Itu benar. Tapi kalau ganggu orang kafir, jadi turis, atau tetangga kita sama warga negara, ini nggak benar sama sekali. Apalagi dia bom dirinya, dia bunuh diri namanya. Dari mana mati syahid ini? Dari mana jihad? Ini omong kosong itu. Ya, ini biasanya diistilahkan dalam agama kita dengan kaum khawarij. Memang mereka suka memberontak dari pemerintah dan segala macam itu ya. Ini tidak benar sama sekali pemahaman seperti ini. Itu namanya mu'ahad. Jadi orang kafir di bawah naungan umat Islam itu perjanjian damai, nggak boleh kita ganggu. Nggak boleh. Kalau mereka membuat masalah, kita laporkan kepada pemerintah, gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya surga itu punya aroma. Nah, salah satu yang membuat orang nyaman dengan rumah dia atau rumah orang lain, aroma yang wangi. Ya, contoh misalnya, Bapak Ibu lewat di sebuah rumah, tertata dengan rapi tamannya, tertata dengan rapi, warnanya sangat bagus ya, ketemu coklat muda, coklat tua misalnya, rapi banget gitu ya. Tertata rapi, terus kita pun masuk ada aroma bunga, atau mungkin dia bakar dupa, kecium sampai keluar, atau kita masuk ke ruang tamu ada pewangi-pewangi ruangan, pasti itu akan membuat kita lebih nyaman. Apa yang membuat orang banyak ke hotel? Contoh misalnya weekend, di Jakarta ini kalau kita survei, hotel-hotel di Jakarta weekend itu, mayoritas yang datang sewa di situ orang Jakarta. Kenapa mereka pindah dari rumahnya ke hotel? Apa yang mereka beli? Mau pindah tidur. Ya, suasananya, penataannya, aromanya, itu yang mereka beli sebenarnya. Padahal sebenarnya mereka bisa buat di rumahnya, tapi karena mereka tidak tahu nata rumahnya, akhirnya perginya ke hotel. Coba kalau dia buat kamarnya atau rumahnya seperti hotel. Berapa kali kita masuk ke hotel bintang 5, kamar standarnya 25 sampai 30 ya, ukurannya gitu ya. Itu standar banget ukuran kamar banyak orang. Tapi kenapa mereka bisa, kita nggak bisa contohnya. Tapi memang aroma ini atau suasana memang dibeli, dijual.
kamar-kamar hotel yang view-nya ke danau, view-nya ke laut, lebih mahal kamarnya. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak asing ya gitu. Berapa kali kami masuk ke hotel-hotel bintang 5, pasti kalau, oh kenapa lebih mahal Pak? Kita tanya resepsionnya, oh ini karena view kota, ini, view danau, view ini, gitu. Lebih mahal. Nah surga nanti akan begitu tuh, tanpa kita samakan. Jadi ada lautan, ada sungai, ada taman-taman, ada macam-macam gitu kan. Nah salah satu yang masih dibahas sekarang adalah bau aroma wanginya. Bukan lagi jaraknya 10 meter, 20 meter dari pintu gerbangnya. 40 tahun sudah kecium baunya. Ya, itu menandakan memang ada ciri khasnya. Kemudian digambarkan yang kedua adalah pintu-pintunya. Di bab pertama ini, pasal pertama beliau cuma angkat sebuah hadis tentang masalah ya aroma surga. Kalau pintu-pintunya cukup banyak yang diangkat dalilnya. Di antaranya adalah ayat Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd. Ya, ayat 23 sampai 24. Kalau mau buka Ar-Ra'd dalam Al-Quran ayat 23 sampai 24. Berbunyi, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang artinya surga Aden, salah satu nama surga adalah Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Sedangkan para malaikat akan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ada penyebutan tentang masalah pintu. Ini jadi saksi bahasan kita, pintu surga. Seraya para malaikat mengatakan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya. Di sini kalau kita garis bawah, yang jadi saksi bahasan kita, Allah sebutkan surga punya pintu-pintu. Ya. Walaupun dalam ayat ini banyak sekali pelajaran. Yang pertama ada namanya surga Aden. Surga punya banyak nama, ada Aden, ada Firdaus. Ya. Kemudian juga yang kedua pelajarannya, siapapun di antara kita yang punya pasangan hidup, suami, istri, anak, cucu-cucu, ya, semua kerabat kita ini akan bersama dengan kita di surga selama memang mereka muslim. Ya, pasti akan digabungkan bersama-sama. Pelajaran yang ketiga, kita akan bertemu dengan malaikat dan malaikat akan menjadi para pendamping orang-orang beriman. Ya. Mereka akan datang menyambut kita di pintu-pintu surga seraya mengatakan keselamatan buat kalian, itu salam sejahtera buat kalian atas kesabaran kalian. Jadi malaikat-malaikat nanti itu yang pertama kita lihat pada saat kita proses kematian. Nah setelahnya di alam kubur ada mungkar nakir. Setelahnya nanti hari kebangkitan di mahsyar kita akan ketemu malaikat. Pada saat masuk surga ketemu dengan malaikat. Masuk neraka pun didampingi oleh malaikat tapi penyiksa. Nah di surga itu semua malaikat-malaikat yang menyambut dengan baik. Dan malaikat ini makhluk Allah yang sempurna ya. Sangat sempurna ciptaannya sehingga membuat kita pun nyaman berinteraksi. Sebagaimana kita kalau interaksi sama manusia yang bersih, yang rapi, yang wangi, kita nyaman. Nah, tutur katanya santun. Nah ini nanti bukan lagi manusia yang menyambut tapi para malaikat. Pelajaran selanjutnya adalah pentingnya orang sabar selama di dunia. Dan sabar ini dalam 3 hal. Ini nanti akan membawa kita ke dalam surga. Yang pertama, sabar di atas ketaatan Allah. Duduk Bapak Ibu begini ikut taklim itu butuh kesabaran. Tinggalin rumah, tinggalin aktivitas, datang, duduk, mendengar, mencatat, ini butuh sabar. Sholat, azan, kita lagi aktivitas, tinggalkan semua untuk sholat. Kita lagi tidur malam, kita bangun tahajud, butuh kesabaran. Habis sholat kita ada aktivitas, tapi kita duduk berzikir dulu. Ya, begitulah kita baca Quran, luangin waktu, kita bakti sama orang tua. Mungkin ada yang sebagian kita orang tuanya rewel, tapi dia tetap berbakti, ya misalnya. Atau dia diuji oleh Allah SWT, ada anak tapi anaknya cacat, ada ujian-ujiannya. Jadi yang pertama sabar di atas ketaatan kepada Allah. Jadi untuk mengerjakan ibadah butuh kesabaran. Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah semua orang pasti punya peluang dosa. Peluang zina, peluang bohong, peluang menipu. Kita punya peluang semuanya itu. Dan syaitan pasti pernah bisikan dalam hidup kita. Nah kuncinya tolak, sabar. Ada peluangnya walaupun besar peluangnya kita tolak. Karena Allah SWT itu berarti sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Yang ketiga sabar dalam ujian harian. Sakit, gangguan orang, nah itu sabar harian. Kebanyakan orang hanya membahas poin ketiga. Padahal sebenarnya poin pertama sama kedua dalam sabar ini yang lebih penting dari poin yang ketiga.
Ya, kalau kita sudah sering sabar dari di atas ibadah kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, otomatis sabar ujian hari itu jadi kecil. Cuma gibahnya orang, ya, cuman gangguannya orang itu gampang banget, ya, ringan buat kita gitu. Nah seperti itulah. Makanya di sini malaikat diizinkan Allah mengatakan, sungguhnya kesabaran buat kalian, ya, karena salam sejahtera buat kalian karena kesabaran kalian. Kemudian penulis mengangkat sabda Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haq wan nara haq adkhalahul jannata ala ma kana minal amali wa fi riwayah min abwabil jannati thamaniyati ayyuha sya'. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, Isa adalah hamba juga utusannya, serta benar kalimatnya Allah yang dia sampaikan kepada Maryam, bahwasanya Maryam akan hamil dan tanpa suami dan akhirnya melahirkan anak seorang nabi dan seterusnya, dan ruh dari sisinya, ruh yang ditiupkan ke rahim Maryam, ya, karena Nabi Isa itu ciptaan Allah langsung seperti Nabi Adam diciptakan. Dari tanah langsung jadi manusia. Jadi tidak ada sperma, tidak melalui proses seperti umumnya manusia. Siapa yang yakin semua itu sebagaimana Allah informasikan, kemudian dia yakin surga itu benar, ada, neraka itu benar, ada, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya, sesuai dengan amal yang dia lakukan. Dalam riwayat lain, dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8 dari mana saja yang dia sukai. Jadi kalau kita akidahnya meyakini semua ini, maka kita akan masuk dari pintu surga mana saja yang kita mau. Saksi bahasan tentang masalah surga. Kemudian ini hadis tentu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Selanjutnya beliau mengangkat tentu banyak dalil ya. Ini saya pilih-pilih saja dalilnya. Karena dalam satu pasal ini banyak sekali dalil yang diangkat. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginfakkan sepasang harta dalam kurung kuda, unta atau lainnya, ya, di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah baik. Barang siapa yang termasuk, ya, ahli sholat, maka akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang ahli jihad, dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu bernama Rayyan. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dipanggil dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusannya atau tebusan anda wahai Rasulullah. Maksudnya ayah dan ibuku, saya anggap anda tetap lebih mulia dari keduanya gitu ya. Apakah setiap orang akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Maka kata Nabi SAW, ada, dan aku berharap engkau termasuk salah satunya. Nah, riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya nanti di surga itu ada banyak pintu. Semua amal punya pintu gerbang. Sholat ada pintu gerbang. Di dalamnya ada istana banyak. Orang yang suka sholat nanti punya istana di pintu gerbang sholat. Nah, puasa ada pintu gerbangnya juga sendiri di dalamnya. Jihad begitu, sedekah begitu. Semua amal ini punya pintu-pintu gerbang. Nanti kalau kita suka sholat dipanggil nanti. Hai fulan, dipanggil nama kita nanti di akhirat. Ini istanamu, nikmatilah. Jadi kita tuh bisa pindah-pindah. Kita bisa nikmatin istana kita di pintu surga yang sholat. Kita bisa pindah ke yang sedekah. Kita bisa pindah ke yang jihad dan seterusnya gitu ya. Nah, Abu Bakar sempat bertanya begini, ya Rasulullah, orang dipanggil dari pintu-pintu amal ini. Sholat panggil dia, puasa panggil dia. Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Karena dia kerjakan semua amal itu. Kata Nabi ada, dan saya berharap kamu termasuk. Artinya kita bisa menjadi seperti Abu Bakar, asal semua amal kita jaga. Makanya Bapak Ibu kami sarankan, tentu nasihat buat diri kami dulu baru Bapak Ibu sekalian, jangan pilah-pilah amal. Ya, jangan, terutama kita terkurung di istilah sunnah. Kenapa Bapak Ibu belum sholat duha? Kan cuman sunnah. Kenapa enggak zikir pagi petang? Kan cuman sunnah. Selalu kan cuma sunnah. Sunnah juga perintah agama. Dan pernah kami sampaikan di kelas kita ini juga, kita jangan berpikir ibadah itu satu kali. Ibadah itu sifatnya nanti ditimbangkan amal akumulatif. Ya, kalau misalnya
teman kita ini dari masih gadis, misalnya ibu-ibu maaf ya, ada temannya mungkin masih gadis sampai sekarang masih bersahabat. Dia rutin puasa Senin Kamis, misal. Sementara kita tidak. Selalu kita pikir, kan cuma sunnah. Tapi sekarang sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun yang lalu ini ceritanya. Selama 15 tahun secara akumulasi, dia sudah tercatat puasa itu. Kita tidak ada. Pastilah beda derajat kita sama dia di surga. Ada teman kita rutin sedekah walaupun mungkin cuma 1.000 rupiah per hari. Tapi rutin tiap hari. Kita mungkin gak pernah lakukan itu. Kecuali kalau ada yang minta baru kita keluarin sedekah. Contohnya. Beda antara kita sama dia. Jadi nanti di timbangan amal itu akumulasi. Jangan kita berpikir satu. Ya, hati-hati bisikan syaitan. Syaitan itu kalau tidak bisa membuat kita buat dosa. Dia akan buat kita malas ibadah. Apalagi menunda-nundahnya. Ya. Sekarang di Blok M itu di Rabu malam, termasuk nanti pekan ini insya Allah, kita membahas rangkaian dosa besar itu judulnya menunda kewajiban. Menunda sholat, menunda haji bagi yang mampu, menunda zakat yang sudah masuk haulnya, menunda bakti sama orang tua. Udah nanti aja deh, orang tua saya masih muda, ganti aja permintaan ibu dan ayah ditunda-tunda misalnya. Menunda orang bisa punya anak tapi nggak mau punya anak, nanti aja mau nikmatin hidup. Itu masuk dalam dosa, nggak boleh karena tujuan pernikahan untuk anak, gitu kan. Kecuali ada udzur syar'inya, ya kan gitu. Banyak menunda-nunda, ya menunda amal-amal salat itu banyak sekali. Menunda taubat yang Rabu lalu kita taubat membahas menunda taubat. Nanti insya Allah Rabu ini kita membahas menunda berobat hingga binasa. Dia sudah tahu sakit, dia harus berobat, dia sengaja tidak mau berobat. Udah biar aja nanti sembuh sendiri. Terus dia mati. Itu dosa itu. Nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Kita harus ikhtiar. Kan gitu. Itu contoh-contohnya. Jadi harus perhatian tentang masalah ini. Baik. Ini yang jadi kita bisa masuk dari semua pintu surga. Tapi tentu dengan syarat kita mengamalkan semua amal-amal dan jangan kita pilih-pilih gitu ya. Kemudian di dalam hadis yang lain masih dalam masalah pintu surga. Seperti hari ini Senin dan hari Kamis ya, ada hubungannya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, saya langsung terjemahan saja karena cukup banyak mau dibahas ya. Saya tidak baca lagi bahasa Arabnya. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Kayak kita sekarang hari Senin dan nanti hari Kamis. Itu khusus dibuka pintu surga. Lalu diampuni dosa setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Gak ada syirik. Gak pakai jimat. Gak percaya pada bintang-bintang. Gak pergi pada dukun. Nah itu harus murni tauhidnya. Baru bisa pengampunan dosa. Ya. Jadi gak menganggap ada hari-hari sial. Nah ini hati-hati ya. Di kita masih kental sekali nih. Kenapa gak buka usaha bulan Muharram, bulannya panas. Nah, kenapa ada kecelakaan hari Selasa? Karena hari sial memang. Nah, nggak ada semua dalam Islam ini. Atau matanya kedap-kedip di atas mau gembira, kalau yang di bawah mau sedih. Nah, kalau tangan kanannya gatal, nah ini mau keluarin duit, tangan kiri mau dapat duit. Ini semua nggak boleh. Ini masuk dalam masalah tatayur namanya, menggantungkan nasib pada benda. Matanya ibu itu kedap-kedip di atas bukan mau gembira karena kurang tidur itu. Ada masalah. Coba ke dokter mata pasti dia kasih obat tetes atau apa gitu. Matanya di bawah kedap-kedip sama, ini kalau pak bawah atas sama. Bukan karena mau sedih. Tapi kalau kita yakin itu bisa bahaya, bisa masuk kepada kerusakan akidah kita. Jadi nggak boleh ya gitu. Atau tangan urat sarafnya lagi masalah. Kalau setiap tangan kiri gatal dapat duit, gatalin tiap hari aja. Tapi tidak ada hubungannya. Kan gitu, itu contohnya ya. Saya tidak tahu kalau di sekarang mungkin anak-anak sudah beda ya, emak saya sekarang. Tapi waktu saya masih kecil dulu saya ingat keluarga kami itu suka sekali beli majalah hanya untuk cari bintangnya apa. Iya, begitu dulu ya. Kamu bintangnya apa? Gemini, ini Taurus, ini Sagittarius. Terus ditebaklah di situ. Kebahagiaannya, rezekinya, jodohnya. Ini gak boleh loh. Ini kesyirikan kepada Allah, percaya pada bintang-bintang. Gak ada urusannya. Itu semua nama Taurus, itu nama-nama dewa-dewanya orang Yunani dulu. Jangan dipercaya itu. Lupain semua itu, hapus, gak boleh ada. Itu merusak akidah. Jadi gak usah kalau ketemu tanya kamu bintangnya apa, sudah. Ya, langsung bicara masalah, ada kajian di sana kita hadir yuk, itu lebih bagus. Jadi
hari Senin dan Kamis dibuka pintu surga dan akan diampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah. Hati-hati ya. Nah termasuk hati-hati Bapak Ibu sekalian, dikasih kertas-kertas tulisan bahasa Arab, dianggap itu boleh, itu jimat loh, nggak boleh. Ya saya pernah bahas ini di kajian kami di Kemang waktu itu, terus habis kajian ada satu ibu kejar saya, Ustadz tadi Ustadz bahas itu, Ustadz ini jimat bukan? Dia keluarin dari dompetnya, ada satu dompet kecil, kayak apa ya, kayak map gitu ya, tapi dari plastik, rapi gitu, dibuka, di dalamnya itu ada kertas fotokopian. Terus dibuka sama saya buka, saya sudah tahu nih isinya. Tulisan bahasa Arab, huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar pedang, gambar burung, apalah. Jimat itu. Jadi jangan terpengaruh dengan bahasa Arabnya. Ya. Ingat, ayat Al-Quran dihapus satu huruf atau ditambah satu huruf sudah bukan ayat Al-Quran. Ya, misalnya wal asr, wa al asr, ada alif lam ya. Kalau dihapus alif lamnya, wa asr sudah bukan Al-Quran, bisa jadi alat sihir. Jadi jangan terpengaruh dengan itu. Saya pernah ketemu sama satu guru SMA di Makassar, alhamdulillah sudah taubat dia. Jadi dia diajar sama gurunya, hampir semua siswi dia itu sudah dia pacari di sekolahnya. Iya. Dan dia pakai sihir. Waktu ngobrol sama saya, akhirnya alhamdulillah dia tinggalkan. Dia bilang saya diajar sama guru saya baca ayat ini. Nah sementara baca ayat, tengah-tengah ayatnya benar, tapi tengah-tengah ayat dimasukkan nama orang yang jadi target. Sehingga dia masukkan nama di situ. Memasukkan nama ini berarti menambah ayat, sudah bukan ayat Al-Quran lagi. Ditunggangi sama syaitan bisa jadi sihir.